Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari pada kesempatan di malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah banyak melimpahkan nikmat rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita di malam hari ini masih diizinkan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk bermuwajahah, untuk bertatap muka dalam rangka kajian tafsir ataupun thalabul ilmi. Semoga apa yang kita amalkan di malam hari ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa beliaulah sehingga kita di malam hari ini masih merasakan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Dan atas amal soleh hadirin sekalian kami ucapkan alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang lebih banyak. Amin. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 135. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 135. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbad wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Sadaqallahul azim. Wa qalu, dan mereka berkata, ini orang-orang Yahudi, kunu jadilah kamu hudan, pengikut Yahudi, au Nasoro, atau pengikut
Nasrani. Tahtadu, kamu akan mendapatkan petunjuk. Kul, katakanlah wahai Muhammad, bal, bahkan millata, agama atau millah Ibrahim, Nabi Ibrahim, hanifan, yang lurus, ya. Ada yang menafsirkan hanifan itu adalah agama Islam yang lurus. Wa makana, dan dia bukan minal musyrikin, dari golongan orang-orang musyrik atau orang yang mempersekutukan Allah. Jadi pada ayat 135 ini asbabul nuzulnya adalah pada saat itu ada orang Yahudi yang bernama Abdullah bin Suriyah al-A'war, ya, atau yang terkenal dengan Surya, ya. Dia berkata kepada Nabi, hai Tuhan, hai Muhammad, tidak ada petunjuk yang lebih baik kecuali yang saya ikuti. Ini kata orang Yahudi, yaitu Abdullah bin Suriyah al-A'war. Itu berkata kepada Nabi demikian, hai Muhammad, tiada petunjuk yang lebih baik melainkan apa yang aku ikuti. Maka ikutilah aku, maka engkau akan mendapatkan petunjuk. Ini Abdullah bin Suriyah berkata kepada Nabi. Maka setelah itu turunlah ayat ini, ya. Jadi ketika Abdullah bin Suriyah berkata kepada Nabi, kunu hudan, jadilah kamu pengikut Yahudi, au nasoro. Nah, makna au ini maksudnya adalah membedakan. Jadi yang dimaksud Yahudi juga berkata demikian, orang Nasrani Najron khususnya itu juga berkata yang sama sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi, ya. Jadi ini adalah antara orang Yahudi dan orang Nasrani itu ucapannya sama, memerintahkan Nabi agar mengikuti atau menjadi orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Kata orang Yahudi, tahtadu, kamu akan mendapat petunjuk. Nah, ini padahal Nabi, ya. Nabi itu sudah mendapatkan wahyu pada saat itu, ya. Oleh karena itu perintah dari Allah apa? Kul. Ini fi'il amar, katakanlah hai Nabi. Maksudnya disuruh mengatakan kepada orang-orang Yahudi, Nasrani yang mengajak Nabi untuk menjadi pengikut Yahudi ataupun Nasrani. Katakan hai Muhammad, bal, bahkan, ya, millata, millah itu bermakna agama ataupun aturan, itu millah Ibrahim, Nabi Ibrahim, hanifan, yang lurus, wa makana minal musyrikin, dia bukanlah golongan orang-orang yang musyrik. Artinya apa? Nabi menjawab, ya, kalau bahasa sini tidak akan mengikuti yaitu petunjuk Yahudi ataupun Nasrani, tapi justru aku akan mengikuti yaitu millah ataupun agama Nabi Ibrahim, hanifan, yang lurus. Lurus apanya? Masalah ketauhidannya, ya. Jadi Nabi Ibrahim ini terkenal dengan apa? Bapak tahu tauhid. Karena pencarian Tuhan pada saat itu, ya, yang lebih terkenal itu adalah Nabi Ibrahim. Nah, yang dianut oleh Nabi Ibrahim juga agama Islam, ya, nanti ada agama Islam. Jadi para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya itu adalah agamanya Islam, tidak ada agama lain. Makanya tauhidnya itu juga sama, yaitu menyembah Allah, yang namanya kalimat tahlil la ilaha illallah itu mulai dari Rasul pertama sampai terakhir yaitu sama. Jadi sama semuanya agama. Makanya tidak ada bedanya. Ya.
Paling hanya di dalam syariatnya itu ada hal-hal tertentu yang memang itu oleh Allah yaitu dirubah. Aturannya antara Nabi Ibrahim dan bawahannya pada apa? Maksudnya umat berikutnya tidak sama, atau dari Nabi Adam ke bawah, nah itu nggak sama. Tapi masalah tauhid, masalah penyembahan, masalah mengesahkan Allah itu adalah sama, tidak ada perbedaan. Mulai Nabi atau mulai Rasul yang pertama sampai terakhir yaitu Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad menjawab kepada orang-orang Yahudi bahwa dia akan mengikuti milah Ibrahim wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukanlah orang yang musyrik. Nabi Ibrahim tidak pernah mempersekutukan Allah. Sedangkan orang-orang Yahudi disuruh menyembah kepada Allah saja, justru dia ketika ditinggal Nabi Musa pada saat itu ya, tinggal oleh Nabi Musa dan dipimpin oleh Nabi Harun pada saat itu apa? Yaitu menyembah anak sapi. Jadi anak sapi disembah, dijadikan Tuhan, dijadikan pangerannya pada saat ditinggal Nabi Musa untuk menerima kitab Taurat selama 40 hari 40 malam, hanya sekejap saja, tidak waktu yang lama ya. Hanya waktu 40 hari 40 malam. Itu sudah berubah ketauhidannya. Ya. Maka di sini penting kalau dilihat dari situ, maka faktor kepemimpinan ya, yang punya karisma, yang punya wibawa, nah itu sangat penting di dalam agama. Tuh ya. Lah orang itu wibawa, punya karisma, pertama adalah karena keilmuan. Yang kedua yaitu karena ketakwaannya dia kepada Allah, kedekatannya dia kepada Allah. Ya, orang yang dekat kepada Allah, taat kepada Allah, sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, maka di situ akan muncul yang namanya karisma atau kewibawaan. Karena Allah akan menjadikan orang itu menjadi mulia, menjadi orang terhormat. Bukan hanya di akhirat, tapi di hadapan manusia pun Allah akan menjadikan orang itu terhormat dan mulia. Itu bila mana yaitu seseorang itu mendekatkan diri atau bertakwa kepada Allah. Itu yang terpenting. Maka mencari kemuliaan itu jangan sekali-kali hanya di hadapan manusia. Itu tidak penting. Pertama adalah yaitu kemuliaan itu dan kehormatan adalah di hadapan Allah. Nanti Allah akan menjadikan orang itu menjadi mulia di hadapan manusia atas perintah Allah kepada manusia. Nah, kembali pada ayat ini, Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, justru mengesahkan Allah. Hanya Allah, la ilaha illallah ya. Jadi hanya Allah yang disembah, yang wajib disembah, selain Allah tidak akan pernah disembah. Itulah yaitu tauhid yang dibawa oleh agama Nabi Ibrahim, yaitu agama yang hanif, agama yang lurus, yaitu agama Islam. Qulu, katakanlah, amanna, kami beriman, billahi, kepada Allah, wa ma unzila, dan apa yang diturunkan, ilaina, kepada kami. Muhammad katakan kepada orang-orang Yahudi, amanna, kami beriman, billah, kepada Allah pertama. Ya, ini rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Tentu kita harus tahu yang namanya iman itu adalah keserasian antara ucapan, keyakinan, dan tindakan. Itulah iman. Ketika ucapannya tidak sama dengan keyakinannya, berarti apa? Orang itu munafik. Atau sebaliknya, ya, atau sebaliknya. Makanya orang iman itu antara ucapan, keyakinan di dalam hati, terus perbuatan, amalnya itu harus sesuai.
lurus. Ya, kalau berkata A, keyakinannya A, perbuatannya juga A. Maka sebenarnya orang yang beriman itu tidak pernah berbohong. Itulah iman. Ya. Karena iman itu maknanya adalah bisa percaya. Maka kalau ada ngaku beriman kok berbohong, berarti itu imannya kurang sempurna. Nah, itu masih dalam hal lesan, keyakinan, dan perbuatan. Nah, yang namanya iman kepada Allah itu adalah segala apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, kita pun harus iman, kita pun harus yakin. Maka yang paling akhir, rukun iman itu kan percaya dengan takdir Allah, buruk ataupun baik. Nah, itu yang bisa mengukur keimanan kita. Pertama Allah, yang kedua adalah kita. Apakah ketika Allah itu mentakdirkan kita, ya mungkin dalam hal kebaikan mungkin kita terima, ya. Pertama, ketika ditakdirkan Allah mendapatkan rezeki yang melimpah, siapa yang tidak terima? Ditakdirkan keluarganya sehat jasmani rohani, ditakdirkan putra putrinya menjadi orang yang sukses, ya, ditakdirkan harta berlimpah ruah, semuanya akan terima. Tapi coba ketika Allah mentakdirkan seseorang, pertama diuji oleh Allah dengan rasa sakit, rasa ketakutan, kekurangan harta atau kekurangan ekonomi, ya. Belum lagi diuji dengan kehormatannya yang direnggut oleh orang lain, ya, dalam arti yang luas. Nah, ini rata-rata orang itu tidak terima. Ya, dalam hal terkecil saja, ketika kita kadang-kadang suatu saat oleh Allah menguji kita, kadang-kadang sama sekali tidak punya uang, apakah kita itu artinya lapang dada, ridho, ikhlas, atau gimana terhadap Allah? Itu yang tahu kan Allah dan kita. Orang lain tidak tahu. Itulah ya. Ketika hati kita itu mampu, ya, ketika Allah mentakdirkan kita yang menurut kita itu kadang-kadang dirasa ndak enak, kok kita ini ridho, ikhlas, ya Allah memang ini takdirmu, aku terima ya Allah. Kalau bisa demikian, itu berarti lulus dari ujian Allah. Tapi kita kan kadang-kadang belum tuh. Begitu diuji, misalnya jenengan menanam sebuah tanaman, wis napa bandane akeh, mesin teh akeh, benihnya juga banyak, tiba-tiba diserang hama, apa yang kita katakan? Bisakah kita mengatakan ya Allah ikhlas saya menerimanya? Kira-kira loh, saged mboten? Kan sulit toh. Itulah namanya keimanan. Makanya iman itu sebelum diuji jangan ngomong iman dulu. Tapi kalau sudah diuji, saya gambarkan tadi, jenengan misalnya nanam jagung, sak kebun, itu kan butuh dana yang cukup banyak. Tiba-tiba diserang hama, mau panen diserang hama dan hancur, paling separuh atau seperempatnya. Apa yang kita katakan? Lah, itulah kenapa kita harus belajar iman yang sesungguhnya. Ternyata kalau iman itu ditelusuri itu sangat sulit karena hubungannya adalah dengan hati. Ya, terus dengan kenyataan ini loh tidak sesuai. Apalagi misalnya biayanya hutang, segalanya hutang. Coba apa yang kita katakan? Apakah kita bisa mengatakan kepada Allah, ya Allah saya ridho, saya ikhlas? Padahal Allah berjanji, ketika orang itu mengucapkan demikian, pertama Allah akan meridhoinya. Yang kedua Allah jelas akan mengganti yang lebih baik.
Cuma nunggu waktu dan menguji kesabaran kita. Sampai di mana kesabaran kita di dalam menerima yaitu takdir Allah. Inilah kita itu sebenarnya belajar itu harus sampai di situ. Kita belajar bersama. Mulai hal-hal yang terkecil saja. Kalau nanti belajarnya mulai hal yang terkecil, maka insya Allah suatu saat diuji oleh Allah yang lebih besar, maka kita akan siap mengatakan, ya Allah, saya ridho, saya ikhlas. Bahkan kalau misalnya suatu saat Allah menguji kita, barangkali Allah mengurangi ekonomi kita, ya, hanya mengurangi, tidak mencabut semuanya, kita masih bisa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, panjenengan tasik memberikan rezeki kula. Kita belajar. Nah, itulah sebenarnya makna iman kepada Allah yang lebih mendalam. Kalau misalnya mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasul, itu paling gampang. Paling gampang. Yang sulit adalah ketika kita diuji oleh Allah untuk menguji keimanan kita, apakah iman kita itu lulus ataupun tidak. Coba nanti kita rasakan bersama, apakah kita ini termasuk orang yang beriman kepada Allah 100%, ataukah hanya 50%, ataukah 25%. Jenengan yang bisa menjawab ketika panjenengan mendapatkan ujian dari Allah. Kita belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa. Disinilah pentingnya ilmu menghayati, yaitu Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu ketika kita praktekkan, itu ada perubahan pada diri kita, akhlak kita, perilaku kita, ucapan kita. Itu kita maknai. Terus lagi, iman kepada Allah itu, ya, itu ada sebagai penyempurna. Di antaranya apa? Hablum minanas. Ya. Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, maka muliakanlah tetanggamu. Kan itu loh. Itu di antaranya kan begitu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, maka muliakanlah tetanggamu. Itu salah satu penyempurna iman. Maka kalau orang itu tidak bisa melaksanakan itu, imannya kurang sempurna. Maka iman kepada Allah itu bukan hanya kepada Allah saja, tapi ada hubungannya, yaitu hablum minannas. Maka penting, hablum minallah iya, hablum minannas iya. Kalau hablum minallah itu paling gampang. Yang sulit adalah hablum minannas. Hubungan dengan sesama, hubungan dengan tetangga yang setiap hari ketemu, yang kadang-kadang ada permasalahan, yang kadang-kadang tidak bisa menyelesaikan dengan cara yang baik. Kadang-kadang terhadap tetangga saja nggak akor, kadang-kadang nggak sapa, nggak naruh. Lah maka dia itu, kalau dia orang yang sholat, orang yang beriman kepada Allah, berarti imannya itu belum sempurna. Maka disitulah iman kepada Allah itu, ya, ujian Allah kita harus ikhlas. Ketika hablum minannas kita harus baik. Tetangga dimuliakan. Kalau punya apa-apa lebih diberikan pada tetangga, terutama yang artinya membutuhkan. Kita punya apa, berbagi kepada tetangga, ya. Itulah yang disebut dengan fal yukrim jarahu, ya. Bukan kepada tetangga malah tempat untuk bergosip, untuk ghibah, kadang-kadang jadi fitnah. Itu jangan, ya. Membicarakan yang tidak benar itu kan fitnah. Terus membicarakan yang benar itu adalah ghibah. Loh, sama-sama dosa. Maka kalau bisa
Lesan kita kunci dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, yang tidak mendatangkan pahala. Kita berusaha di dunia. Qulu amanna billah. Itu nggih. Beriman kepada Allah berarti hablum minallah juga hablum minannas. Kita belajar bersama, nggih. Nanti suatu saat ketika Allah menguji kita, dan setiap orang adalah ujian sangat berbeda-beda. Ada yang diuji hartanya, ada yang diuji melalui anaknya, ada yang diuji melalui ekonominya, ada yang diuji melalui tetangganya. Macam-macam ujian Allah itu. Nah, makanya orang yang baik itu adalah semua yang didatangkan oleh Allah kepada kita, itu kita jadikan adalah sebuah kebaikan. Kalau yang datang itu orang yang baik, maka perlu kita teladani, perlu kita contoh. Oh, ini berarti pelajaran dari Allah, berarti saya harus tiru, saya harus meneladani, mencontoh orang yang demikian. Kalau yang datang kepada kita kebetulan ngapunten, orang-orang yang berbuat maksiat datang kepada kita, kita jadikan sebuah pelajaran. Jangan sampai kita meniru perbuatannya. Terus kita jangan membenci. Cukuplah kita ajak, kalau nggak bisa kita berdoa kepada Allah. Jangan sekali-kali pernah membenci orang yang belum mendapatkan hidayah. Kenapa demikian? Karena dia belum ngerti dan juga belum mendapatkan hidayah Allah. Itulah ya. Maka penting sekali kita itu berlapang hati, berlapang dada, senantiasa memaafkan orang lain, memandang orang lain itu tidak atau bukanlah orang yang jelek, tapi belum waktunya saja untuk menerima hidayah. Kita doakan. Kalau perlu kita sebutkan setiap doa satu persatu siapa yang kita tuju. Setiap hari, setiap sholat. Ya Allah, sampean paringi hidayah si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Mungkin yang berada di sekitar masjid, sampean doakan. Kalau seluruh jamaah mendoakan, enggak lama. Kalau yang berdoa itu banyak. Cuman kadang-kadang kita kan lupa untuk mendoakan orang-orang di sekitar kita. Ya, itu kekuatan orang-orang iman dari Allah adalah doa. Nah, Qulu amanna billah wa ma unzila, dan apa yang diturunkan ilaina kepada kami, yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Ya. Jadi Nabi itu beriman yakin kepada Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Dan itu merupakan risalah yang terbaik, risalah yang paling benar, yang suci, yang tidak ada salahnya, ya, tidak ada salahnya sama sekali. Itu karena mengapa? Yaitu datangnya adalah dari Allah. Bahkan termasuk akhlak Nabi itu adalah Quran. Maka kenapa dakwah Nabi sering saya katakan, Nabi itu berdakwah yang paling banyak adalah bilhal. Pertama adalah memberikan teladan. Ya. Jadi Nabi dakwahnya itu tidak banyak ngomong. Memberikan teladan, memberikan contoh yang baik. Oh, orang Islam itu, ya, kita ketika bertemu dengan tetangganya mengucapkan salam, tersenyum, kan ngoten to? Lek gak iso sedekah ya sedekah senyum. Mosok ngguyu tok mboten saged sampean. Masih gak duwe dhuwit ya sampean nggu saged ta? Oh nggih. Ya, lek wong lanang-lanang biasa gak ndek dhuwit jek iso ngguyu. Tapi wong wedok-wedok iki biasa rada angel. Lek gak ndek dhuwit biasa angel guyune alot ngono. Kita usahakan ndek dhuwit gak ndek dhuwit kita tetap tersenyum di hadapan tetangga, di hadapan manusia. Dalam arti apa? Tidak kita tampakkan. Itu menunjukkan bahwa apa? Kita bersyukur kepada Allah. Kita belajar juga, ya. Jadi kesedihan kalau cuman karena apa? Enggak punya uang, itu jangan bersedih. Ya.
kita tetap berusaha, ikhtiar itu tetap wajib ya, tetap wajib. Karena itu adalah di dalam Islam untuk ikhtiar itu wajib. Dan kita mohon kepada Allah pertolongan. Insya Allah, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Itu ya. Jadi memberikan teladan. Sehingga pada saat itu Nabi itu sampai mendapatkan julukan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Itu kejujurannya. Dan Nabi tidak pernah berkata, aku orang jujur. Tidak pernah. Hanya dia praktek dalam kehidupan sehari-hari. Setiap berkata jujur, tidak pernah berbohong. Ketika berkata sesuai. Orang itu kan mesti napa nggih? Lek wong Jawa ngarani niteni. Kira-kira omongane iki bener ta ora? Jange iku dititeni. Maka kalau kepingin menjadi orang yang jujur, tidak perlu kita itu apa? Sponsor. Cukup kita lakukan, memberikan contoh teladan yang baik, berkata yang jujur kepada setiap orang dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita akan berkata jujur, maka manusia akan mengakui tanpa harus disuruh mengakui. Pasti ada orang, oh itu loh orang kalau berkata itu mesti jujur. Padahal tidak pernah sponsor bahwa aku orang yang jujur. Tapi apa? Praktek kita sehari-hari memberikan teladan yang baik. Itu penting. Dan ini kalau tidak dibiasakan, itu adalah sangat sulit. Ada orang itu berkata, aku iku lek ngomong gak bejuk iku gak enak. Lho sampean bayangno. Lah wong gak bejuk, maksudnya bejuk lek gak bejuk kok gak penak iku. Lho enten tiyang koyo ngoten niku. Dadi senengane ngomong niku mesti ana bumbune. Ya dadi enak kaitane bumbu niku, tapi suatu saat dadi racun. Hati-hati. Orang itu kalau sudah berbohong, sekali berbohong, nanti untuk menutupi kebohongan yang pertama harus berbohong lagi. Setelah itu untuk menutupi kedua harus berbohong lagi. Terus begitu, kalau sudah muter akhirnya meledak kebohongan itu. Akhirnya setiap orang mengatakan, oh pembohong ternyata. Nah, kalau sudah dikatakan pembohong untuk selamanya, berkata yang jujur, yang baik pun tidak akan pernah diakui manusia. Itulah beratnya orang berbohong. Terus sering, ini insya Allah kata Nabi, orang yang suka berbohong biasanya perutnya ini suka sakit. Tapi enggak setiap orang yang sakit perut mesti pembohong. Nggih. Engko tentang persepsi sampean ngono. Wah, iku sakit perut berarti bijukan. Enggak. Tapi itu nanti. Ya. Maka berhati-hati. Setiap kita berkata, kita usahakan kita jujur. Ini artinya kita berdakwah melalui bilhal. Ya, mulai kita misalnya bergaul dengan masyarakat, bersama keluarga, bersama tetangga, kita usahakan memberikan contoh yang terbaik. Ya, contoh yang terbaik. Dan orang itu yang paling berat itu adalah ketika memaafkan atau memberi maaf. Itu orang yang paling berat. Karena kadang-kadang sering orang itu karena egoisnya dia, sehingga sulit untuk memaafkan orang lain. Padahal amalan yang paling baik setelah berjihad kok enggak bisa jihad, amal yang terbaik adalah memaafkan setiap orang yang pernah bersalah kepada kita tanpa dia meminta. Itu amal yang terbaik. Jadi ada orang berbuat salah pada kita, tanpa dia memohon maaf kita sudah memaafkan. Itu adalah pahalanya cukup besar. Ya, itu namanya kata Nabi mengorbankan kehormatan demi mendapatkan kebaikan. Ya, jadi memberi teladan yang baik. Itulah wa ma unzila ilaina. Jadi percaya kepada Al-Quran
semua dipraktekkan oleh Nabi dalam kehidupan. Sehingga sampai sekarang ketika orang meneliti bahwa pemimpin yang terbaik di dunia adalah Nabi Muhammad. Pemimpin keluarga, pemimpin negara, pemimpin kaumnya, dia terbaik. Itu menurut penelitian, padahal dia itu bukan orang Islam yang meneliti pada saat itu. Tapi begitu penelitian, setelah itu dia masuk Islam. Itulah Nabi. Nah, kita harus menteladani atau menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Kita berangkat sedikit demi sedikit. Apa yang kita dapatkan, kita amalkan, kita lakukan setiap hari, kita praktekkan, ya, agar kita ya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Tanpa praktek, kita tidak akan bisa. Sebenarnya Al-Quran datang kepada kita pertama adalah sebagai petunjuk. Tentu kalau sebagai petunjuk adalah untuk petunjuk dalam kehidupan di dunia. Bagaimana kita hidup di dunia itu yang baik. Itulah hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya orang Islam itu sebenarnya enak. Ketika mau benar ya tinggal mengikuti Quran, insya Allah sudah benar, ya pasti benar itu kalau Al-Quran yang diikuti atau sunnah Nabi. Itu namanya wama unzila ilaina. Terus yang selanjutnya wama unzila dan apa yang diturunkan ila Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim ini bentuknya bukan kitab, tapi suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran wahyu. Belum berbentuk kitab pada saat itu ya, masih lembaran-lembaran, berarti beberapa lembar ya, enggak sebagaimana yaitu apa Nabi Muhammad atau sebagaimana Nabi Musa, Nabi Isa atau Nabi Daud. Itu bentuknya sudah kitab ya. Kitab itu berarti beberapa kalimat yang dijadikan satu dan dibukukan. Lah Ibrahim itu adalah bentuknya suhuf. Wa Ismaila dan Nabi Ismail, lah ini termasuk syariatnya itu sama dengan abahnya atau ayahnya yaitu Ibrahim. Wa Ishak dan Nabi Ishak. Nah ini dua putranya Nabi Ibrahim ya, Ismail dan Ishak. Wa Yakub dan Nabi Yakub. Nah ini yang punya keturunan paling banyak, ini putranya yaitu 12. Wal asbat yang dimaksud adalah cucunya, anak cucunya yaitu Nabi Yakub, karena di situ ada para nabi termasuk dari Nabi Yakub yaitu Nabi Yusuf ya, nanti turun ke bawah ada para nabi atau para rasul wal asbat. Nah semuanya itu datangnya dari Allah, maka Nabi pun beriman kepada semua para rasul, para nabi, karena hakikatnya wahyu atau risalah yang datangkan para rasul atau nabi itu sama, yaitu dari Allah. Maka kebenarannya pun sama, tauhidnya juga sama. Wama utia dan apa yang diberikan Musa kepada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini khususnya terkenal dengan apa? Yaitu orang-orang Yahudi, ya. Padahal itu agamanya sebenarnya adalah agama Islam. Lah, Nabi Musa ini bersama Nabi Harun, kakaknya. Wa Isa dan Nabi Isa. Nah, setelah itu wa ma'utiya dan apa yang diberikan an-nabiyuna nabi-nabi mir rabbihim dari Tuhan mereka. Karena di samping para rasul, Allah itu juga menurunkan para nabi. Nah, apa bedanya Rasul dan Nabi? Kalau Rasul ketika mendapatkan wahyu harus disampaikan kepada umatnya. Tapi kalau Nabi itu adalah ketika mendapatkan wahyu itu hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Selain itu Nabi ini juga berdakwah, ya, mengajak, membantu. Kalau di situ kadang-kadang ada Rasul, maka dia ikut membantunya. Artinya membenarkan. Ya. Semuanya yaitu diimani oleh Nabi Muhammad.
La nufariku, kami tidak membedakan baina di antara ahadin seseorang minhum dari mereka. Oh sampai. Jadi tidak ada perbedaan. Mulai Nabi Ibrahim sampai ke bawah atau mulai Nabi Adam sampai ke bawah itu tidak ada perbedaan masalah tauhid. Semuanya menyembah kepada Allah yang satu, yang esa, tiada duanya. Wa nahnu, dan kami lahu kepadanya muslimun, orang-orang yang tunduk. Orang Islam kan? Ya. Jadi kami kepada Allah muslimun, orang yang menyerahkan diri. Ya. Orang yang menyerahkan diri berarti apapun yang diperintahkan, apapun yang dilarang, ya, kalau diperintah dikerjakan, diamalkan, kalau dilarang berarti harus ditinggalkan. Itulah namanya muslimun. Kalau kita mengatakan muslimun tapi setiap harinya kok masih sering, kalau kadang kala sih itu namanya manusia, kadang kala melakukan maksiat kadang kala. Tapi kalau sering itu sebenarnya bukan manusia aslinya. Napa? Lek sering melakukan maksiat terus, saya maksiat niku perbuatan sinten nggih? Setan. Nggih. Setan. Iku wis gan apik setan niku, terus saya maksiat. Makanya lek ana menungso kok datake terus saya maksiat berarti dadi setan. Lah kadang kala, nah bener suatu saat kadang kepleset, itu namanya manusia. Ya, jadi mesti ada luput, ada salah. Tidak ada manusia yang terus benar, enggak ada. Karena itu adalah sifatnya malaikat. Jadi manusia itu antara malaikat dan setan sifatnya. Jadi benar suatu saat kadang kepleset, berbuat salah. Setelah itu tobat, berusaha untuk menjadi orang yang baik. Tapi kadangkala tetap kepleset. Yang penting dalam hidup kita, yang paling penting adalah berusaha menjadi orang yang baik di hadapan Allah, menjadi orang yang bertakwa, berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya kita itu bertakwa kepada Allah dengan baik. Insya Allah setiap usaha apa yang kita lakukan, insya Allah Allah akan memberikan balasan yang terbaik. Okay. Saya kira cukup. Oh nggih, monggo. Oh nggih. Waqalu, mereka berkata, itu orang Yahudi yang berkata. Waqalu, mereka berkata, kunu, jadilah kamu. Maksudnya kamu ini adalah waktu itu khususnya Nabi. Yang qalu itu kaum Yahudi yang berkata. Nggih. Kunu, jadilah kamu. Maksudnya kamu ini Muhammad dan sahabat, tapi khususnya waktu itu adalah Nabi, nggih. Hudan, jadilah Yahudi au Nasron utawa Nasrani. Tahtadu, kamu lah Nabi Muhammad khususnya dan para sahabat, tahtadu akan mendapatkan petunjuk. Paham napa mboten? Tata sik bingung. Gini, no. Terus nggih. Maksudnya ngeten, orang Yahudi itu berkata kepada Nabi, "Hei Muhammad," karena orang Yahudi itu merasa petunjuknya paling benar, paling baik dibandingkan dengan Nabi Muhammad, sehingga orang Yahudi itu mengatakan kepada Muhammad, "Hei Muhammad, ikutilah atau jadilah orang-orang Yahudi." Atau kalau di Asbabun Nuzul itu begini, tidak ada petunjuk yang paling baik kecuali yang saya ikuti, kata orang Yahudi. Maka, hei Tuhan, hei Muhammad, ikutilah aku atau jadilah kamu Yahudi. Pasti kamu akan yaitu mendapat petunjuk. Ngoten maksudnya. Mbon.
Niki nggih di zaman Nabi niki. Di zaman Nabi dan ini di Madinah. Nggih, di Madinah. Ini zaman Nabi yaitu Abdullah bin Surya Al-A'war ya. Itu zaman Nabi, memang Nabi Muhammad. Makanya asbabul nuzulnya tadi, Nabi itu ibaratnya itu diperintahkan, diharapkan agar mengikuti Yahudi Nasrani agar mendapatkan petunjuk. Karena apa? Orang Yahudi itu merasa agamanya paling baik, ngaten nggih. Sehingga kalau bisa Muhammad harus mengikuti Yahudi. Nasrani juga begitu mengatakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad ikutilah Nasrani, pasti akan mendapatkan petunjuk. Maka di sini ada yaitu ini pemisah. Jadi antara Yahudi dan Nasrani ini tidak mengucap bersama tapi sendiri. Yahudi mengatakan demikian, orang Nasrani juga mengatakan demikian. Perkataannya sama. Yahudi ini Yahudi Madinah, terus Nasrani Najran. Itu yang mengatakan. Sampun? Nah, okay. Jadi orang Yahudi yang mengajak, okay. Tapi jawabannya Nabi, kul bal millata Ibrahima hanifa wa makana minal musyrikin. Bahkan aku lebih mengikuti milah Ibrahim yang lurus, yaitu agama Islam, dan Ibrahim bukanlah orang yang musyrik. Kalau misalnya dengan kata yang nopo kasar lagi, enggak sebagaimana kamu, kamu telah berbuat syirik kepada Allah. Itu kalau seandainya ditambah itu demikian. Pun ya. Saya kira cukup itu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan barokah fi dunya wal akhirah. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.